Selamat sore, ketemu saya dengan Mas Tersanto. Salam sehat, semangat dan bahagia. Hari ini tanggal 22 Desember tahun 2021, kita memperingati Hari Ibu dan sekaligus Hari Ronde. Ini untuk kalangan etnis Tionghoa di Indonesia dan juga seluruh dunia. Dahulu kala, konon ini sebuah cerita yang dikarang oleh dari negeri Cina. Suatu hari ada suatu pondok atau suatu rumah di pinggir desa yang tinggal di dalam rumah itu hanya 2 orang, yaitu ibu dan seorang anak laki-lakinya. Suami ibu ini sudah meninggal, sehingga ibu ini hanya hidup dengan seorang anak laki-lakinya yang pekerjaan utamanya adalah berburu di hutan dan sekaligus bercocok tanam atau bertani di ladangnya. Jadi kehidupan ibu dan anak ini berasal dari hasil berburu dan juga sekaligus hasil bercocok tanamnya. Sampailah suatu hari si Ananda ini mengalami kecelakaan di ladang sehingga kedua buah matanya itu menjadi buta. Lalu setelah dirawat, namun penglihatannya tetap tidak bisa pulih. Akhirnya ibunya pada suatu malam waktu anak itu tidur, ibu ini diam-diam tanpa sepengetahuan anaknya karena sudah tidur ya, itu mencongkel kedua matanya dan ditempelkan kepada mata Ananda yang sedang pulas tidur. Setelah itu ibunya juga berangkat tidur, tentu dengan berdarah-darah karena mata yang dicongkel tadi. Setelah dibersihkan, ibu ini juga tidur. Pada keesokan harinya, si pemuda ini menjadi terkejut karena dia sudah bisa melihat lagi. Dia merasa seperti mimpi. Setelah dia menyaksikan dengan bercermin dan memang mata itu sudah pulih kembali, dia menjadi heran. Lalu dia mencari-cari ibunya yang masih tertidur. Kemudian kok dia melihat tetes-tetes darah di lantai. Kemudian singkat kata, pemuda ini tahu bahwa mata yang saat ini bisa dipakai untuk melihat kembali adalah mata dari ibunya. Tentu ini juga sudah diklarifikasi, sudah dikonfirmasi ya. Ini kok mata ibu menjadi lubang, tidak ada mata lagi dan ibu seperti buta. Ini gimana? Terus ibu itu dengan jujur cerita, karena kasih dan cintaku padamu, mataku tadi malam kucongkel, ku tanam ke dalam matamu yang buta. Lalu pemuda ini tentu menjadi galau, resah, gelisah, aduh nggak karu-karuan. Di satu sisi dia mendapatkan penglihatan adalah kebanggaan dan kebahagiaan lagi. Siapapun yang bisa melihat lagi adalah suatu keajaiban. Namun di satu sisi ada korban. Nah, tapi si pemuda ini juga mencari akal bagaimana supaya dia bisa membalas cinta dan kasih ibu yang sebegitu besarnya. Akhirnya setelah berpikir, pemuda ini mendapat suatu petunjuk dari inspirasi ya, atau konon juga suatu mimpi atau suatu instruksi dari katakanlah orang pinter lah, supaya pemuda ini membuat kue yang terbuat dari ramuan-ramuan yang ada di ladang itu dicampur dengan tepung gandum. Dibuatlah bulatan menyerupai mata. Kemudian pada malam hari, pada waktu ibundanya tidur, bulatan-bulatan yang sudah dibuat kue itu ditanam di kedua lubang mata ibu yang dicongkel tadi. Lalu setelah itu pemuda ini berangkat tidur, ibu juga pada waktu ditanamkan kue yang bulat seperti mata itu sudah tertidur. Bangun pagi hari, ibunya juga tercengang, kaget,
dia bisa melihat kembali. Nah, dari cerita inilah suatu contoh bahwa pengorbanan ibu begitu luar biasa, dan suatu bukti juga bahwa anak ini tidak melupakan pengorbanan dari ibunya, sehingga ibunya bisa melihat, sehingga cerita ini menjadi happy ending. Si pemuda bisa melihat kembali, ibu juga melihat kembali. Nah, dari cerita singkat ini, dari cerita dongeng Tiongkok kuno ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa istilahnya sebenarnya kalau kita sebagai anak itu, sebagai manusia pun, kalau kita hutang kepada sesama atau hutang kepada siapa, entah itu uang, entah itu barang, itu pasti akan bisa kita bayarkan. Namun jika ada hutang di dunia ini yang tidak akan sanggup kita bayar, itu adalah hutang anak kepada ibunya. Nah, nanti di dalam akhir video ini saya akan share beberapa ilustrasi-ilustrasi tentang kisah ronde tadi. Namun saya akan menyimpulkan sedikit bahwa seorang ibu tentu adalah seorang wanita. Wanita hebat bukanlah karena dia cantik, wanita hebat bukanlah karena dia kaya, wanita hebat bukan karena dia pintar, tetapi wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya, mampu berdoa dan percaya semua akan berlalu. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupan, bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis, diam saat terhina, mempesona karena memaafkan, mampu membalut luka hati dengan sabar, mampu memadam amarah dengan tersenyum, mampu menghapus dendam dengan maaf, dan akhirnya semua wanita ini mewakili ibu. Ibu otomatis wanita, wanita umumnya juga calon ibu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam dari saya, Master Santo. Sampai jumpa dalam video-video saya selanjutnya. Jika Anda terinspirasi, sebagai ungkapan terima kasih kepada para ibu, silahkan bisa subscribe video saya ini, juga share dan like, supaya seluruh anak di dunia ini, siapapun dan berada dimanapun, senantiasa mencintai, menyayangi para ibunya. Terima kasih.